Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal EJT dan PCK ya teman-teman ya. Untuk UKPPG 2025. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan bahas soal SJT dan PCK. Apa itu SJT? Situasi kerja ya teman-teman. Situasi kerja sederhana. Nah, kalau SJT ini biasanya situasi di dalam pekerjaan. Kalau guru berarti tentang siswanya ya, situasi siswa ya. Seperti itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kalau PCK itu biasanya itu pengetahuan pedagogik ya teman-teman ya, tentang apa? Pengetahuan tentang metode pengajaran, manajemen kelas, dan strategi pembelajaran secara umum seperti itu ya teman-teman. Nah, di situ guru harus tahu seperti apa keadaan siswanya seperti itu ya. Memungkinkan apa guru memahami bagaimana materi pelajaran dapat diajarkan secara efektif. Nah, itu yang dikatakan yang dinamakan PCK ya teman-teman ya. Yuk yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, Anda memulai pelajaran setelah jam istirahat dan suasana kelas masih ramai serta emosional peserta didik belum stabil. Apa strategi yang paling efektif untuk memulai pembelajaran? A. Langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. B. Memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. C. Melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernafasan untuk menenangkan suasana. B. Menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. E. Mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk soal yang pertama ini tentang PCK ya teman-teman ya. Apa masalahnya? Di sini kan memulai pembelajaran setelah istirahat ya teman-teman ya. Nah, strategi paling efektif untuk memulai pembelajaran seperti itu ya. Kita langsung saja opsi yang A, langsung menyampaikan materi dengan suara keras agar peserta didik fokus. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kenapa? Bisa membuat peserta didik semakin tertekan. Iya, seperti itu ya. Opsi yang B memberikan kuis mendadak agar peserta didik tenang. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B sama halnya dengan opsi yang A, bisa membuat peserta didik semakin tertekan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi opsi yang A dan B masih kurang tepat ya. Opsi yang C melakukan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernapasan untuk menenangkan suasana. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang A dan B ya teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini kan kegiatan singkat seperti refleksi diri atau teknik pernapasan merupakan pendekatan sosial emosional yang bijak ya teman-teman ya. Ini apa? Membantu menstabilkan emosi dan menyiapkan kondisi belajar yang optimal seperti itu. Bagus sekali untuk opsi yang C. Opsi yang D menunggu hingga peserta didik tenang sendiri. Nah, untuk opsi yang D ini lebih bagus opsi yang A. Kenapa? Karena kan opsi yang D di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Terlalu pasif seperti itu ya. Opsi yang E mengeluhkan sikap peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Nah, untuk opsi yang E ini malah apa? Ini memperburuk suasana kelas ya teman-teman ya, kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal yang kedua, kali ini tentang SJT ya teman-teman ya. Langsung saja, Bu Indah sering menyuruh siswanya datang tepat waktu dan menghargai waktu belajar. Namun, ia kerap datang terlambat ke kelas dengan berbagai alasan. Suatu hari, seorang siswa menegur dengan sopan. Apa sebaiknya Bu Indah lakukan? A. Mengakui kekeliruannya dan berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik. B. Menegur balik siswa karena dinilai kurang sopan. C. Memberikan penjelasan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat. D. Mengabaikan komentar siswa dan terus menjalankan kebiasaannya. E. Meminta kepala sekolah menegur siswa karena menyinggung guru. Nah, untuk soal kedua ini Bu Indah ya teman-teman ya. Ketika seorang siswa menegur guru yang terlambat, reaksi terbaik dari Bu Indah apa yang harus dilakukan ya. Nah, untuk opsi yang A, mengakui kekeliruannya dan berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik. Nah, untuk opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B kita bandingkan, menegur balik siswa karena dinilai kurang sopan. Nah, untuk opsi yang B ini lebih bagus opsi yang A ya teman-teman ya, karena kan di sini menegur balik siswa ya. Ini kan juga termasuk apa? Menunjukkan
otoritarianisme yang tidak sehat, seperti itu ya. Opsi yang B kurang tepat ya. Opsi yang C memberikan penjelasan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat. Nah, opsi yang C itu lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Tapi apa? Di sini kan menjelaskan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat, ini mengandung empati tetapi bisa menjadi pembenaran, seperti itu ya. Opsi yang D mengabaikan komentar siswa dan terus menjalankan kebiasaannya. Nah, untuk opsi yang D di sini ada kata mengabaikan ya teman-teman ya, ada kata mengabaikan, langsung skip saja untuk opsi yang D, kurang tepat dan fatal ya. Opsi yang E meminta kepala sekolah menegur siswa karena menyinggung guru. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini meminta kepala sekolah menegur siswa menunjukkan otoritarianisme yang tidak sehat, seperti itu ya. Jadi karena di sini adalah soal EJT, jadi nilainya berpoin ya teman-teman ya. Opsi yang A adalah poinnya 5 ya teman-teman ya. Ini jawaban paling unggul, poin tertinggi ya teman-teman ya. Skor 4 untuk opsi yang C ya teman-teman ya. Skor 3 untuk opsi yang B, skor 2 untuk opsi yang E, skor 1 untuk opsi yang D. Soal ketiga, dalam suatu sesi diskusi seorang peserta didik mengungkapkan bahwa dalam budaya keluarganya, anak tidak diperbolehkan berbicara terlalu banyak di depan orang dewasa. Bagaimana Anda menyikapi ini dalam konteks pembelajaran aktif di kelas? A. Meminta peserta didik tersebut mengikuti norma kelas yang berlaku. B. Mengabaikan sikapnya karena dianggap tidak aktif. C. Mendorong partisipasi dengan cara yang lebih sesuai, misalnya melalui tulisan. D. Menjadikannya contoh kurang baik agar peserta lain tidak meniru. E. Memberikan nilai rendah karena kurang aktif berkontribusi dalam diskusi. Nah, di soal ketiga ini tentang PCK ya teman-teman ya, dalam konteks budaya yang membatasi siswa untuk apa? Aktif secara verbal. Guru perlu bagaimana ya teman-teman ya? Kita lihat untuk opsi yang A, meminta peserta didik tersebut mengikuti norma kelas yang berlaku. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini menuntut konformitas ya teman-teman ya. Ini malah apa? Mempermalukan siswa atau melemahkan rasa percaya dirinya, seperti itu. Masih kurang tepat ya teman-teman ya opsi yang A. Opsi yang B mengabaikan sikapnya karena dianggap tidak aktif. Nah, untuk opsi yang B ini ada kata mengabaikan ya teman-teman ya. Kalau ada kata mengabaikan kita langsung skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C mendorong partisipasi dengan cara yang lebih sesuai, misalnya melalui tulisan. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya. Karena kenapa? Mendorong partisipasi alternatif seperti melalui tulisan, ini mencerminkan apa? Prinsip apa? Inclusiveness ya teman-teman, dan fleksibilitas dalam pembelajaran aktif, seperti itu ya. Jadi bagus sekali untuk opsi yang C dibanding dengan opsi A dan B. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang D, menjadikannya contoh kurang baik agar peserta lain tidak meniru. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat juga ya teman-teman ya, karena kan di sini juga apa? Justru bisa mempermalukan siswa atau melemahkan rasa percaya dirinya. Ini sama halnya dengan opsi A dan B ya teman-teman ya, masih kurang tepat lagi. Kita bandingkan dengan opsi yang E, memberikan nilai rendah karena kurang aktif berkontribusi dalam kondisi. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus daripada opsi yang D teman-teman ya, karena opsi yang E ini juga termasuk menuntut konformitas dan juga apa? Bisa mempermalukan siswa atau melemahkan rasa percaya dirinya. Nah, untuk opsi yang E ini itu juga masih kurang tepat juga ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.